Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Vintage Syariah Indonesia, Bapak Aidil Akbar Majid, yang kami hormati Ibu Dr. Husnul Khotimah MAG, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati Ibu Putri Madarina, CEO PT Gerbang Aset Digital, yang kami hormati Ibu Dr. Binti Nur Aisyah, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati Ibu Mega Tanjung Hasari, MAP, dosen FEBI UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Guestus Kampus UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Tak lupa, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Vintage Syariah Indonesia dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung melalui program AFSI Academy Partner. Acara ini juga turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Prudential Indonesia, Prudential Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PwC, Bank Jago Syariah, dan Hak Asasi. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya, Alexandro Sakti Delviro, selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini, akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, mengganti user Zoom sesuai format, yaitu nama, underscore perusahaan, atau instansi. Yang kedua, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Dan yang ketiga, menjaga tata tertib dan kondusif acara. Yang keempat, ajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chatbook Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebut nama, asal instansi, dan pertanyaan. Dan yang kelima, isi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat melalui link yang akan dikirim. Baik, hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung kepada Ibu Dr. Husnul Khotimah MAG, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, ya, beserta jajaran. Yang kita hormati Bapak Aidil Akbar Majid selaku Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi dari AFSI, ya. Yang kita hormati Ibu narasumber, ya, ada Ibu Putri Madarina dari CEO PT Gerbang Aset Digital, dan juga narasumber dari dosen kita, Ibu Dr. Binti Nur Aisyah, ya,
Kemudian yang kita hormati para pakar industri dan akademisi yang telah berkenan hadir dalam acara ini, termasuk juga yang kita hormati para pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, para wakil dekan, kemudian para kajur, sekjur, korprodi, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswaku semua yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, beserta seluruh peserta yang ikut hadir pada acara kali ini dan mengikuti kegiatan AFSI Goes to Campus ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara yang luar biasa ini ya. Sholawat serta salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta semua keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua nanti kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin dan mahasiswaku semuanya, hari ini kita berada dalam momentum yang sangat penting dan strategis untuk penguatan akademik kita ya, di mana hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung telah berkolaborasi ya dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau disingkat dengan AFSI. Untuk apa? Untuk mendiskusikan yang salah terkait dengan salah satu inovasi teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, yaitu terkait dengan blockchain dan bagaimana penerapannya dalam keuangan syariah. Ini kayaknya sangat tepat bagi kalian semua para mahasiswaku, di mana kalian semua adalah sosok generasi Gen Z, begitu ya. Oke, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi blockchain ini kan telah menjadi terobosan besar ya dalam sistem keuangan global dengan sifat yang transparan, terdesentralisasi, dan aman. Saya kira ini blockchain ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi serta kepercayaan dalam transaksi keuangan, ya termasuk dalam ekonomi keuangan syariah. Tadi preambul juga disampaikan, sambutan-sambutan, dan ini kita sudah menyimak tadi ya, karena sekitar 20 menit kayaknya kita menyimak terkait dengan itu ya. Jadi teknologi ini kan tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat membantu meminimalisir praktek yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba misalnya, karena kita di Universitas Islam gitu ya, dan juga horor gitu ya. Para hadirin semuanya, Bapak Ibu dan mahasiswa, kita tahu bahwa keuangan syariah ya di era digital ini memerlukan inovasi yang berkelanjutan, agar dapat terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik dari kalangan akademisi, ya, para praktisi industri, dan juga kalian semua, para mahasiswaku, untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana blockchain dengan diintegrasikan ya dalam berbagai produk layanan keuangan syariah. Mungkin mulai dari smart contracts, Islamic crowdfunding, misalkan, hingga tokenisasi aset syariah. Saya berharap melalui acara ini kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai implementasi blockchain dari narasumber-narasumber ahli di sini ya, karena langsung kalian semua dengan para praktisinya ya, kemudian dalam industri keuangan syariah serta mampu mendorong penelitian ya. Karena dunia akademik kalian nanti bisa sebagai bekal untuk menyusun skripsi misalkan ya, dan juga inovasi yang lebih lanjut di bidang ini. Jadi FEBI UIN 1 Tulungagung ini berkomitmen terus menjadi pusat pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta berperan aktif dalam mempersiapkan generasi yang siap menghadapi transformasi digital dalam ekonomi Islam. Saya atas nama Dekan FEBI UIN 1 Tulungagung beserta seluruh jajaran ini menyampaikan terima kasih
banyak ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada AFSI ya dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga diskusi hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan juga mampu membekali para mahasiswa kami menjadi lebih kompeten lagi dan mampu berdaya saing secara global. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara AFSI Goes to Campus secara resmi saya buka. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mengakhiri sambutan saya dengan pantun ya. Jadi monggo ini ya, supaya bisa dikenang begitu kayaknya ya. Jalan-jalan ke Tulung Agung, Cakep, makan pecel sambil tersenyum riang. cakep. Blockchain hadir membawa peluang, keuangan syariah makin berkembang. Wah, Oke, terima kasih, Bu. ya, oke. Ingat kita punya jargon bahwa teknologi maju, ekonomi syariah bersatu, blockchain syariah solusi nyata. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Vintage Syariah Indonesia. Kepada Bapak Aidil Akbar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan opening kepada yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, ya, Dr. Husnul Khotimah, MAG, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian narasumber kita pada hari ini Ibu Putri Madalina, ini kolega saya di AFSI, Bu, ya. Beliau juga leader atau CEO dari PT Gerbang Aset Digital. Kemudian juga yang akan menjadi narasumber dari kampus adalah Dr. Binti Nur Asia, mohon maaf, Binti Nur Asia, MSI, ya, dosen FEBI UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tadi pantasan aja Bu ya, pantunnya pakai Tulungagung karena kampusnya di Tulungagung. Ya, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Akbar Majid. Saya adalah Ketua Eksekutif untuk Literasi dan Edukasi di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Bisa menimba ilmu pada siang hari ini, ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta istri dan sahabat-sahabat. Ya. Ini adalah topik yang cukup menarik pada hari ini, implementasi teknologi blockchain dalam keuangan syariah. Selama ini ketika kita bicara tentang dunia yang relatif baru, ya, yaitu dunia kripto, banyak orang hanya berfokus kepada kripto saja, gitu ya. Bahkan ijma para ulama di Indonesia masih melihat kripto sebagai salah satu sebagai sesuatu yang belum diperbolehkan atau haram, gitu ya. Padahal sebenarnya ada beberapa apa istilahnya poin, ya, sebelum mencapai ke kehalalan atau keharaman dari produk tersebut. Tapi banyak orang yang tidak paham, ya, bahwa ketika kita bicara dunia Web3, digital asset, kripto, di belakangnya ada sebuah teknologi besar yang secara karakteristik sebenarnya memenuhi unsur kesyariahan, ya. Adanya unsur transparansi, adanya unsur tidak bisa dipalsukan, ya. Dan teknologi tersebut dikenal dengan istilah namanya blockchain. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini saya bisa katakan ini adalah teknologi yang kedepannya akan
menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi buat adik-adik di sini, mahasiswa-mahasiswi kampus, ini kesempatan yang berharga ya untuk menjadi pemantik ya, pembuka wawasan ke depannya, karena nanti blockchain akan menjadi suatu teknologi yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya kita menggunakan internet, gitu ya, website, gitu, dan email, gitu ya. Jadi itu akan menjadi bagian dari kehidupan, terutama kehidupan adik-adik yang masih duduk di bangku kuliah saat ini. Nah, di saat yang bersamaan, Bapak Ibu sekalian, kripto sendiri, gitu ya, digital aset dan kripto sendiri, secara undang-undang POJK, ya, maaf, mundur sedikit sebelum masuk POJK, mandat dari Undang-Undang P2SK itu mengharuskan atau terjadinya perpindahan pengawasan kripto, digital asset, termasuk teknologi di belakangnya, dari yang dulunya berada di bawah Kementerian Perdagangan, ya, dengan Bapeptinya, kemudian berpindah per Januari kemarin, tanggal 10, pengawasannya berpindah ke OJK. Ini suatu hal yang besar di dunia kripto, karena dengan berada di bawah pengawasan OJK, maka status produk, ya, status teknologi secara langsung dan tidak langsung diakui oleh otoritas keuangan Indonesia, dan akan sama dengan statusnya dengan produk-produk keuangan lainnya, yaitu Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga membuka peluang yang lebih besar lagi penggunaan blockchain dan penggunaan kripto maupun produk-produk turunan lainnya di blockchain. Tadi sempat disebut oleh Ibu Kusnul, ada reward asset, gitu ya. Kalau zaman dulu 2 tahun 3 tahun lalu yang terkenal ada NFT, ya, metaverse dan lain sebagainya, untuk bisa juga berkolaborasi dengan produk-produk keuangan atau lembaga jasa keuangan lainnya yang memang sama-sama berada di bawah OJK, gitu ya. Artinya tidak lama lagi, gitu ya, mungkin dalam kurun waktu 6 bulan, setahun, sampai 3 tahun ke depan, kita akan mulai banyak menyaksikan produk-produk keuangan baru yang hasil perkawinan silang, gitu ya, antara produk-produk berbasis blockchain dengan produk keuangan yang ada yang lainnya, ya, misalnya seperti produk perbankan, produk investasi, ya, produk asuransi dan lain sebagainya, yang sebenarnya sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Tapi di luar negeri, di Indonesia cakupannya masih sangat terbatas, tapi dengan perpindahan pengawasan dan pengakuan posisi dari teknologi dan aset digital ini, ya, terutama kripto, membuat posisinya sejajar dengan produk keuangan lainnya, gitu. Nah, ini saya rasa suatu pembukaan yang sangat baik ya di acara di siang hari ini, AFSI Goes to Campus. Teman-teman bersyukur harusnya bahwasannya mendapatkan ilmu ini, karena sejujurnya meskipun banyak yang bicara tentang kripto dan digital asset, tapi tidak banyak yang menggarap atau membahas spesifik tentang blockchain, apalagi kegunaan blockchain dalam keuangan syariah, ya. Tadi seperti saya katakan di awal bahwa blockchain sendiri sebenarnya secara karakteristik sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, ya. Cuma memang tadi belum banyak orang yang membahas secara terbuka, ya, secara transparan, gitu. Meskipun sekarang ini pemerintah kita juga cukup mendukung. Saya tahu ada beberapa kementerian yang juga sudah mulai menerapkan blockchain ke dalam program kerjanya mereka, karena tadi keunggulan-keunggulan dari blockchain yang dirasa bisa menjadi jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi di Indonesia saat ini dan di kementerian mereka. Gitu. Ya.
Jadi selamat buat Bapak Ibu sekalian, adik-adik, selamat belajar, selamat berseminar, ya, selamat menimba ilmu. Yang akan disampaikan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari dunia Web3, ya. Jadi mungkin saya sedikit singgung sedikit, ya. Jadi dunia blockchain itu dikenal dengan istilah namanya dunia Web3, ya. Dan blockchain itu baru salah satu bagian kecil dari dunia Web3 yang lebih luas lagi, ya. Kebetulan saya berkecimpung di dunia Web3 juga di tahun 2018. Saya sudah 25 tahun di dunia keuangan, pasar modal, ya, pindah koridor gitu ya, masuk ke blockchain dan juga ke kripto dari 2018 aktif sampai sekarang juga. Jadi selain di AFSI, saya juga aktif di dunia blockchain dan kriptoan, sehingga saya cukup paham apa namanya perkembangannya, dan juga cukup paham untuk melihat seberapa blockchain ini dan Web3 ini bisa membantu kehidupan bangsa dan negara, kehidupan kita pribadi maupun produk-produk keuangan ke depannya. Pesan saya buat adik-adik, tadi ini hanya baru mind opener, ya, pemantik untuk membuka wawasan lebih luas lagi, gali lagi ilmunya karena masih sangat banyak sekali informasi-informasi seputar Web3 yang masih bisa dipelajari dan bahkan bisa dijadikan apa namanya, mungkin kalau ada yang butuh materi untuk apa namanya skripsi gitu ya, atau tulisan dan lain sebagainya, atau bahkan bisa dijadikan profesi ke depannya, banyak sekali di dunia Web3 ini. Jadi haus-hauslah menimba ilmu, ya. Kami di AFSI sini siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik sekalian, bahkan mungkin para dosen ada yang mau bertanya juga, ya. Beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu kalau salah, saya mengadakan acara yang sama, tapi kebetulan saya jadi pembicaranya waktu itu di kampus juga, ya. Itu ternyata dosennya pun juga sangat tertarik untuk belajar lebih jauh, karena nanti dosennya mau menularkan ilmunya lagi ke para siswa-siswanya gitu ya. Jadi kami di AFSI sangat terbuka. Kebetulan saya dengan Ibu Putri, kita manggil Ibu Puma ya. Bu Puma, kita masuk ke dalam apa namanya grup untuk merumuskan apa sih kripto dan blockchain dalam keuangan syariah. Ya, kita menjadi mitra dari OJK untuk merumuskan itu. Gitu. Jadi dengan senang hati untuk Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen, ya, pengajar atau masyarakat umum yang ikut, atau adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar, kita dengan senang hati membuka pintu untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada. Saya rasa itu aja. Sekali lagi, ya, selamat belajar, selamat berseminar, selamat menimba ilmu. Jangan lupa selalu untuk terus menggali, dan quote saya yang selalu saya pakai di mana-mana adalah semua akan kripto pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Aidil Akbar. Acara sebelumnya, sebelum kita memasuki acara, dimohon untuk para peserta, Bapak Ibu, untuk menyalakan fitur kamera terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, teman-teman, udah dinyalain? Mohon untuk on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Gitu. Biar momen ini bisa diabadikan dan nanti juga bisa dilihat di Instagramnya AFSI. Begitu. Oke, teman-teman udah siap? Oke. Untuk kakak operator boleh nanti di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Mungkin ganti gaya jempolnya, tangan jempolnya. Kita kasih jempol untuk materi kita kali ini, nanti akan ada 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi biar nanti semangat ya, karena ini bulan puasa juga siang-siang. Tapi tetap semangat, tangannya kita kepalkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, makasih juga buat Bapak Ibu juga. Oke,
Kali ini kita akan masuki acara inti, ya ini penyampaian materi AFSI Goes to School to Campus UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang pertama nanti akan penyampaian materi dari Ibu Putri Madarina, CEO PT Gerbang Aset Digital. Yang kedua nanti ada penyampaian dari Dr. Binti Nur Asyah, MSI, dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nanti juga pada di akhir setelah sesi Q&A nanti akan ada penyediaan untuk absen dan itu adalah menuju sertifikatnya juga buat para peserta semuanya. Begitu. Oke. Teman-teman, sebelumnya aku akan memperkenalkan dari CV moderator kita yang kami hormati Ibu Mega Tanjung Hapsari, MAP, selaku dosen FEBI UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Alex, terima kasih sehat sekali hari ini dan nampaknya bahagia sekali ya Mas, semangat sekali. Iya, walaupun ini siang tapi kita tetap semangat, apalagi Betul. yang akan disampaikan benar-benar hebat banget Ibu. Iya, betul, saya setuju. Nah, Hebat, keren, luar biasa. nanti teman-teman bisa tanya-tanya, dikulik informasinya, dan untuk itu Ibu, aku persilahkan kepada Ibu untuk memandu sesi materi dan tanya jawab Ibu. Baik, terima kasih Ya, Mas Alessandro. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Aidil Akbar Majid selaku Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Finansial Teknologi Syariah Indonesia atau AFSI. Kemudian Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung, Ibu Dr. Husnul Khotimah MAG. Kemudian hadir juga di sini adalah Bapak Kabiro dari UIN 1 Tulungagung, Bapak Dr. Husnul Marom. Kemudian juga seluruh para peserta, Bapak Ibu, mahasiswa, selaku pelaku usaha juga yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama untuk menimba ilmu dan sudah ada 2 pakar di bidang blockchain dan juga keuangan syariah yang telah hadir. Yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu yaitu yang pertama adalah Ibu Putri Madarina atau yang lebih dikenal dengan Ibu Puma. Beliau adalah lulusan dari Master Business of Administration dari BINUS, kemudian juga menempuh Executive Education Harvard Business School di bidang Sustainable Business Strategy. Kemudian juga beliau selaku CEO PT Gerbang Aset Digital dan juga founder atau CEO dari Vestora, PT Halal Vestor Global Asia, dan juga sebagai Country Director Facet Indonesia serta aktif sekali di Financial Planner dan juga influencer keuangan syariah. Luar biasa sekali untuk profil dari Ibu Puma, nampaknya sudah hadir. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Puma. Waalaikumsalam. Apakah sudah bergabung? Wow, senang sekali. Akhirnya tidak hanya melihat Ibu Puma di media sosial ya, sekarang bisa bertatap langsung dalam agenda seminar atau webinar yang keren kali ini. Ibu Puma nanti bisa menyampaikan materinya yang jelas kami akan menunggu itu karena sharing ilmu dari panjenengan sudah sangat luar biasa pastinya. Saya akan next untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita yang kedua, yaitu ada Ibu Dr. Binti Nur Asyah MSI. Beliau adalah koordinator program studi Magister Ekonomi Syariah di UIN 1 Tulungagung. Kemudian beliau sangat aktif dalam penulis jurnal internasional dan juga penulis buku terkait dengan pembiayaan syariah. Dan juga Ibu Binti Nur Asyah selaku Ketua Umum Asosiasi Prodi Ekonomi Syariah Indonesia, Ketua Umum Konsorsium Prodi Ekonomi Syariah AFEBIS, Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur, kemudian sebagai Sekretaris Umum Ikatan Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam IAI di UIN 1 Tulungagung dan juga pengurus Lembaga Perkumpulan Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dr. Binti Nur Asyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Alhamdulillah. Iya, wah senang sekali karena kalau Bu Binti mah dari UIN 1 jadi sering ketemu ya. Iya. Kali ini kita dalam forum yang sangat luar biasa sekali, kita akan membicarakan terkait dengan blockchain. Di mana kalau kita ngomongin blockchain, mungkin teman-teman di sini para awam akan berpikir apakah blockchain itu sama dengan kripto, padahal sebenarnya itu berbeda. Nah, kripto adalah salah satu bentuk dari blockchain, sementara blockchain sendiri itu dimanfaatkan di berbagai bidang, dan yang kali ini nanti akan kita kaitkan dengan keuangan syariah.
Nah, sebagai orang-orang praktisi ataupun akademisi dan juga teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut lagi terkait bagaimana sih blockchain, kemudian itu menjadi suatu teknologi yang nantinya dapat meningkatkan di sektor keuangan syariah, langsung saja kita simak bersama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Putri Madarina. Kepada Ibu Puma, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini. Saya manggilnya teman-teman ya gitu karena saya yakin usianya nggak terlalu jauh nih harapannya gitu ya. Oke, nah insya Allah kita hari ini akan bahas tentang implementasi teknologi blockchain dalam keuangan syariah gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada punya pertanyaan lain di luar konteks ini yang mungkin ingin ditanyakan, kita insya Allah bisa diskusi lebih jauh di sesi tanya jawab seperti itu. Oke, nah saya izin untuk share materinya. Apakah sudah bisa terlihat? Bentar ya. Sudah bisa, namun nampaknya terclose lagi, Ibu Puma. Mungkin bisa di-share ulang. Oke. Sebentar ya. Tadi sudah terlihat materinya ya? Sudah sempat terlihat, Oke. kemudian Oke. hilang lagi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, baik. Oke, Sudah nampak baik. dengan jelas. Silakan Ibu Puma. Ya, oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman mungkin belakangan ini kita sudah sering mendengar ya tentang blockchain, cryptocurrency, seperti itu. Tapi biasanya yang kita dengar itu mungkin lebih banyak dari sisi investasi atau kepemilikan aset seperti itu. Tapi teknologi di belakangnya mungkin kita belum terlalu sering mendengar seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi kita insya Allah akan bahas juga beberapa poin terkait sebetulnya apa yang ada di balik cryptocurrency dan apa hubungannya blockchain dengan cryptocurrency, fungsinya untuk apa, dan kaitannya seperti apa dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ini adalah keuangan syariah, seperti itu. Nah, kita akan mulai dari dasar-dasar teknologi blockchain. Nah, sebetulnya blockchain itu mungkin sifatnya apa ya, cukup netral seperti itu. Seperti kita bicara internet saat ini yang kita akses gitu ya. Ketika kita bicara internet saat ini yang kita akses, tentunya itu sangat tergantung dari kegunaan atau niatan serta implementasinya. Misalnya contohnya, kita menggunakan website gitu ya untuk menipu orang lain, ya contohnya itu akan menjadi haram seperti itu. Nah, kurang lebih itu blockchain seperti itu. Jadi blockchain adalah jaringan terpisah gitu ya. Kalau misalnya internet yang kita biasa akses itu kita sebutnya Web 2, nah blockchain itu biasanya kita sebutnya Web 3. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang kita akan bahas terkait perbedaannya Web 2 dengan Web 3, seperti itu ya. Oke, nah secara garis besar blockchain itu adalah sebenarnya dots yang terkoneksi gitu ya. Jadi titik-titik yang terkoneksi dan itu terbangun ketika ada penggunanya. Seperti itu. Jaringannya akan semakin kuat kalau yang pakai itu semakin banyak seperti itu. Nah, ini bisa membuat sebuah transaksi, misalnya gini, misalnya kita transaksi transfer lewat perbankan seperti itu ya. Nah, tentunya kita nggak akan bisa melihat data itu secara terbuka gitu kan. Yang punya datanya aksesnya hanya perbankan saja tertutup. Nah, di dalam blockchain kita bisa melihat transaksinya itu terjadinya kapan, ke siapa, dan berapa jumlahnya karena semua informasinya terbuka. Nah, tapi terbukanya itu bukan seperti, oh misalnya Putri Madarina transaksi gitu ya, ke Fulan atau Fulana seperti itu, kelihatan namanya tidak seperti itu. Tapi yang terlihat adalah wallet address-nya atau kita bisa katakan mungkin nomor rekening gitu ya. Nomor rekeningnya itu kelihatan transaksi dari mana ke mana, cuma nggak ada informasi namanya gitu. Nah, itu yang menarik dan disebutnya pseudo anonymous gitu ya. Jadi
anonim, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya anonim, gitu. Karena kita bisa melihat kapan, ke siapa, dan transaksinya seperti apa. Nah, makanya biasanya kita sering sebut jaringan itu adalah jaringan peer-to-peer, jadi dari teman ke teman, seperti itu. Nah, itulah salah satu keunggulan dari atau karakteristik dari blockchain itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau merunut blockchain, sebetulnya mungkin kita bisa melihat yang paling terkenal gitu ya. Teknologi blockchain sebetulnya sudah lama ada, tapi akhirnya mulai diimplementasi di industri keuangan ketika Satoshi Nakamoto, seorang anonim yang membuat cryptocurrency pertama, yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin ini 2009 akhirnya rilis gitu ya, dan kita mulai adopsi sampai saat ini. Dan itu perkembangannya cukup menarik gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman mengikuti sedikit demi sedikit gitu ya, pasti pernah dengar gitu apa yang namanya Bitcoin. Nah, itu akan menjadi topik bahasan tersendiri yang sangat menarik dan perlu dibedah lebih jauh lagi gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya mungkin tahun 2010-an seperti itu ya. 2015 di sini ada Bitcoin, selain Bitcoin ada cryptocurrency kedua yang diproduksi, tapi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan Bitcoin seperti itu. Nah, Bitcoin itu adalah sebuah coding yang didesain untuk tidak bisa direvisi atau diubah gitu. Ibaratnya seperti kita buat brankas gitu ya. Coding itu ditaruh di dalam brankas, tapi kuncinya kita tinggal di dalam seperti itu, sehingga tidak ada yang bisa mengubah coding yang ada di dalam Bitcoin. Nah, sedangkan untuk koin-koin atau token-token lainnya itu kurang lebih bisa dirubah seperti itu. Misalnya contohnya Ethereum seperti itu ya. Jadi Ethereum dan lain-lainnya itu diadopsi atau diimplementasi, dibuat sebagaimana seseorang itu membuat perusahaan seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya karakteristik blockchain. Ketika catatan itu sudah tertulis di node blockchain, jaringan blockchain, maka itu tidak bisa diubah, bisanya ditambah gitu. Misalnya kita tambahkan, misalnya kita pingin apa ya istilahnya ya, kita ada yang salah nih misalnya pencatatannya, itu kita bisa ubah, tapi catatan sebelumnya akan selalu terlihat. Nah, ini mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi blockchain sebagai backup catatan transaksi seperti itu. Karena kalau misalnya di Web2 itu kan bisa hilang gitu ya. Misalnya teman-teman sering dengar, oh ternyata database ini terhapus gitu kan. Customer base ini datanya hilang. Nah, itu sangat mungkin terjadi di di Web2, tapi tidak dengan di Web3 atau di blockchain seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah terdistribusi. Semua transaksi itu perlu ada yang mencatat. Jadi peer yang tadi ya, kalau kita bicara peer to peer itu kan dari orang ke orang. Nah, tapi ini banyak sekali peer-nya. Nah, setiap peer ini akan mencatat dan memvalidasi. Sehingga kalau misalnya ada transaksi yang mungkin mau disusupi gitu ya, mungkin disusupi di bagian sini, tapi bagian-bagian lainnya itu akan memvalidasi kalau transaksi ini tuh tidak valid seperti itu, sehingga memang butuh waktu yang mungkin jutaan tahun untuk membobol sebuah eh, eh, atau menghack gitu ya jaringan blockchain seperti itu. Nah, transparansi tadi saya juga sudah sempat jelaskan ya sedikit, sudah anonymous. Disepakati juga kurang lebih mirip ya dengan terdistribusi gitu ya. Terdesentralisasi juga kurang lebih mirip. Yang biasanya kita transaksi itu centralized gitu ya. Kita bergantung dengan satu entity. Ketika entity itu tidak memberikan service, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Nah, desentralisasi ini itu dimana kita sebetulnya punya ability gitu ya untuk melakukan transaksi itu tanpa perantara apapun seperti itu. Jadi
istilahnya kalau misalnya kita punya wallet address seseorang gitu ya di apa namanya di dalam blockchain itu tidak perlu kita harus ada company yang memproses. Jadi semuanya itu tervalidasi oleh peer yang tadi seperti itu. Dan juga untuk beberapa kasus itu bisa melakukan penyelesaian secara lebih cepat. Oke. Nah, ini juga kurang lebih sama seperti itu ya. Sebenarnya bagaimana sih blockchain itu bekerja? Contohnya misalnya ada permintaan transaksi, maka transaksi itu akan desain gitu ya oleh peer yang tadi, lalu informasi tersebut akan dikirimkan ke pihak atau node-node lainnya gitu ya. Jadi setelah di sign off atau divalidasi, lalu informasinya akan disebarkan supaya node yang lain juga terinformasi seperti itu. Nah, setelah itu baru sebuah blok akan catatannya ya, jadi summary-nya atau kesimpulannya itu akan ditambahkan di node blockchain yang baru, kurang lebih seperti itu. Nah, perkembangan blockchain sendiri itu saat ini mungkin bisa dikatakan apa ya, ada fase-fasenya gitu, ada masa-masanya. Contohnya, misalnya tahun 2017 itu ya. 2017 itu lagi semarak decentralized app. Nah, decentralized app itu di mana misalnya kita bisa menyimpan cryptocurrency kita, nanti secara otomatis kita akan mendapatkan return gitu. Nah, ini tapi ada apa namanya? Ada catatan bahwa ini adalah istilahnya adalah staking gitu. Jadi staking itu mirip kita menitipkan uang di bank deposito gitu ya. Kita akan mendapatkan return dalam kurun waktu tertentu. Cuma ini tidak ada yang memproses gitu. Jadi itu semua diproses oleh algoritma dan coding secara otomatis seperti itu. Nah, itu tahun 2017. Tahun 2021 itu lagi marak-maraknya NFT seperti itu ya. Jadi art atau karya seni yang tokenisasi sehingga kita bisa beli bersamaan dengan mungkin ribuan orang lainnya gitu ya punya art yang sama dalam denominal yang sangat kecil seperti itu. Nah, tahun 2025 ini di halving yang berikutnya, jadi biasanya teknologi itu akan muncul di fase-fase halving atau di mana Bitcoin atau cryptocurrency biasanya harganya cenderung tinggi. Nah, ini juga perlu ada pembahasan lain ya terkait halving gitu, tapi biasanya 4 tahun sekali seperti itu. Nah, 2025 ini jujur belum kelihatan gitu ya tren apa sih saat ini yang lagi marak gitu. Karena kita melihat bahwa adopsi cryptocurrency itu sudah mulai jauh lebih masif seperti itu. Di Indonesia sendiri kita termasuk salah satu negara nomor 3 yang adopsinya itu tertinggi menurut Chain Analysis gitu ya. Nah, contohnya negara-negara misalnya seperti Amerika Serikat itu sudah melakukan pembelian Bitcoin gitu ya sebagai cash reserve dari negara mereka seperti itu. Indonesia belum sampai tahap sana ya, kita mungkin ya belum tahu ya, belum ada arahan gitu. Tapi ada negara-negara lain yang sudah berani mengalokasikan cash reserve mereka di dalam Bitcoin. Lalu juga adanya ETF di Amerika, itu sejenis reksadana gitu ya, tapi agak berbeda sedikit, di mana sudah sah oleh pemerintah US bisa dibeli dalam bentuk cryptocurrency gitu. Jadi ada ETF Bitcoin, ada ETF Ethereum, dan mungkin ada ETF dalam bentuk cryptocurrency lainnya. Nah, adopsi-adopsi seperti itu yang trennya itu mulai terlihat sebetulnya di tahun 2025 ini. Tapi itu kan sebetulnya apa ya? Lebih kepada adopsi ke Web 2 atau ke kehidupan sehari-hari gitu, di mana 2 tahun atau 2 siklus sebelumnya itu lebih ke perkembangan atau inovasi baru di blockchain itu sendiri seperti itu. Jadi kita melihat bahwa sudah semakin masif gitu, dan kalau misalnya kita lihat di apa namanya pergerakan harga cryptocurrency juga saat ini sudah sangat sensitif terhadap pergerakan makroekonomi. Contohnya mungkin di 2024 akhir gitu ya, saya lupa kalau nggak salah bulan November, itu ketika Jepang akhirnya menaikkan interest rate mereka setelah
sekian lama mereka interest rate-nya sangat kecil, itu juga memiliki dampak ke fluktuasi harga di cryptocurrency. Nah, sekarang itu arahnya sudah lebih seperti itu. Oke, ini adalah tipe-tipe blockchain, ada public, private, dan hybrid. Nah, sebetulnya public yang tadi dari tadi kita sudah diskusikan itu adalah public blockchain. Sedangkan private blockchain itu di mana mungkin sebuah perusahaan itu ingin menerapkan, misalnya tadi untuk backup data dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau hybrid itu mungkin antara gabungan keduanya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita juga sudah bahas terkait kelebihan tadi ya, banyak kelebihan-kelebihannya, keunggulan blockchain. Nah, tapi kekurangannya ini apa sih seperti itu? Yang pertama mungkin adopsinya. Ya, kita lihat adopsinya ini walaupun sudah cukup masif, tapi masih sangat terbatas seperti itu. Lalu yang kedua mungkin konsumsi energi dalam hal penambangan Bitcoin gitu ya. Kok Bitcoin ditambang? Ya nanti mungkin kita bisa bahas ya kalau misalnya ada waktu ekstra, kita bisa bahas kenapa Bitcoin itu ditambang. Lalu mungkin dari sisi penyimpanan, sebenarnya penyimpanan cukup fleksibel kalau menurut saya pribadi karena kita bisa memilih apakah kita ingin menyimpan cryptocurrency kita itu di centralized exchange seperti Facet atau di self custody gitu ya, wallet yang kita punya sendiri dan kita pegang sendiri. Nanti kita kalau ada waktu juga akan jelaskan lebih lanjut di cold wallet seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya menarik adalah dari sisi regulasi. Memang masalah regulasi ini apa ya, masih sangat menantang nih seperti itu karena semua orang itu bisa berinovasi di mana saja dan kapan saja lintas batas, lintas daerah, lintas negara seperti itu ya. Sehingga ketika ada blockchain baru misalnya di sebuah negara gitu ya, di negara manapun di dunia, maka kita di sini juga bisa mengakses seperti itu. Sehingga regulasi dan perlindungan konsumen ini mungkin masih menjadi tantangan seperti itu. Oke, nah yang kedua ini kita mulai masuk ke dalam prinsip-prinsip syariah. Sebetulnya blockchain itu syariah atau tidak? Tadi kita sempat bahas ya sedikit. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi Web3 gitu ya, sama dengan kita melihat internet. Tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Ketika kita gunakan itu dengan cara yang tidak syar'i dan niatan yang tidak baik, ya secara otomatis tidak usah melihat karakteristik dan lainnya sudah otomatis itu tidak syariah gitu. Tapi kita misalnya kita melakukan sebuah bisnis, kita melakukan atau mendevelop sebuah coding seperti itu. Karena cryptocurrency itu kan mungkin mengandung harta ya. Sebagian ulama sudah setuju bahwa cryptocurrency itu adalah bagian dari mal atau harta. Nah, makanya kita perlu melihat lebih jauh nih terkait compliance aspeknya dari sisi syariah untuk blockchain ini seperti itu. Kalau blockchain tadi kita lihat tergantung bagaimana penggunaannya, tapi kalau kita lihat dari sisi cryptocurrency gitu, karena sudah berhubungan dengan digital asset, kita melihat apakah itu ada unsur-unsur yang diharamkan. Nah, mungkin contohnya yang memang tidak diperbolehkan itu dan mengandung riba, contohnya adalah di mana ketika kita menitipkan cryptocurrency kita atau istilah staking, tapi staking itu kita return-nya didapatkan dari menggali atau menambahkan cryptocurrency yang baru seperti itu. Jadi cryptocurrency itu kan sebetulnya apa ya? Kita bisa set. Misalnya saya mau bikin cryptocurrency nih. Nah, cryptocurrency itu saya set misalnya maksimum itu 1 miliar token. Misalnya contohnya. Ini dalam hal token ya. Nah, tapi yang saya keluarkan seperti saham kurang lebih. Misalnya sahamnya ada sekian gitu ya 100%, tapi kita mungkin yang keluarkan kita sedikit dulu nih. Nah, sedikit ini lalu kita udah ada transaksi gitu ya jual beli dan bisa di staking. Dalam artian bisa dititipkan lagi di kita dan dalam jangka waktu tertentu itu akan mendapatkan return. Kalau return itu diambil dari total available yang tersedia gitu ya, sudah dialokasikan itu kurang lebih menjadi riba
gitu. Tapi kalau misalnya kita membagi return karena kita mendapatkan revenue dari aktivitas bisnis di dalam cryptocurrency tersebut, itu berarti sebenarnya bagi hasil karena sesuai ownership seperti itu kurang lebih. Nah, ini memang apa ya, pembahasan yang akan apa namanya sangat panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa cover ya. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait implementasi blockchain dalam keuangan syariah, ini juga sangat menarik seperti itu ya. Karena banyak hal yang sebetulnya kita bisa explore, teman-teman mungkin nanti ya 2 tahun, 3 tahun gitu setelah lulus, atau bahkan dari sekarang gitu ya, udah bisa membuat inovasi di dalam blockchain dari sisi syariah. Dan teman-teman tentunya pasti butuh referensi nih, sekarang ini sudah ada apa saja gitu ya di dalam industri ini, seperti itu. Nah, ini beberapa use case yang mungkin secara umum gitu ya. Secara umum sudah ada apa saja. Misalnya contohnya di bulan Maret 2019 misalnya faktur blockchain elektronik pertama mulai digunakan. Nah, ini menarik ya. Saya juga pengen tahu nih detailnya seperti apa dan mungkin pengen merasakan suatu saat nanti gitu ya. Nah, lalu misalnya ada harian Kompas misalnya rilis 3.000 NFT. Nah, ini 2022 ya. Jadi ini di siklus halving sebelumnya, yaitu 2021, di mana NFT memang lagi sangat hype pada saat itu gitu ya. Dan sebetulnya bukan hanya apa namanya mungkin harian Kompas saja, tapi banyak juga artis-artis mungkin yang punya token, yang punya NFT seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin lebih mengerucut lagi kepada use case dari sisi syariah. Apa saja yang bisa dibuat gitu ya di dalam jaringan blockchain ini. Misalnya pertama, yang mungkin akan segera muncul atau di beberapa negara lain sudah muncul, itu adalah sukuk berbasis blockchain, seperti itu. Misalnya contohnya negara Indonesia, kita kan punya sukuk ya, produk sukuk, itu tapi kita pingin warga negara lain itu bisa membeli dengan mudah. Nah, itu kita bisa tokenisasi. Dan saat ini sepertinya sedang dalam proses cuma untuk obligasi ya. Gitu, obligasi kan secara karakteristik instrumen itu kurang lebih mirip, sehingga mudah-mudahan setelah obligasi mendapatkan izin dari OJK, mungkin soon ya sukuk juga bisa mendapatkan izin seperti itu. Lalu wakaf secara digital atau sebetulnya transaksi ZSWAP ya, itu juga pengelolaannya bisa dikelola dalam ranah blockchain supaya kita bisa melihat penggunaannya untuk siapa, kemana, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ini pasti tentunya ada tantangan compliance seperti itu, karena saat ini kan pencatatan yang diakui seperti itu apa namanya, atau adopsi mayoritas saat ini belum menggunakan teknologi blockchain. Mungkin ke depannya kita akan melihat ini juga ya. Nah, lalu layanan perbankan itu juga bisa gitu ya menggunakan inovasi blockchain, crowdfunding via cryptocurrency, misalnya crowdfunding dalam bentuk USDT seperti itu. Asuransi syariah juga sudah mulai ada yang apa namanya menginisiasi. Lalu tokenisasi real world assets, contohnya seperti kepemilikan properti, emas gitu ya. Kita fractionize, kita tokenisasi sehingga asetnya bisa dibeli dalam jumlah yang sangat kecil gitu denominasinya seperti itu. Lalu remittance, pengiriman uang lewat cryptocurrency, ini juga saat ini secara regulasi ini juga masih cukup challenging, tapi secara implementasi dan praktek sudah banyak ya teman-teman yang mungkin punya keluarga di luar Indonesia sudah melakukan transaksi ini, pengiriman uang lewat cryptocurrency. Nah, lalu tadi yang sempat kita diskusikan juga sedikit sticking dengan prinsip syariah gitu. Dan ini sebetulnya hanya sedikit dari mungkin banyak use case yang belum tereksplor dan mungkin teman-teman di kemudian hari bisa melakukan inovasi-inovasi yang brilian gitu ya di dalam jaringan blockchain. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas juga tokenisasi sukuk, sorry, obligasi syariah ini masih dalam proses, semoga sukuknya bisa segera menyusul.
Oke, nah lalu yang lain adalah ini contohnya gitu ya di luar sana ada apa saja sih gitu. Mungkin saya akan bahas dari yang tengah dulu, milik Facet. Jadi Facet rencananya akan merilis layer 2. Nah, ini teman-teman juga perlu belajar nanti ya. Layer 1 apa, layer 2 apa gitu. Layer 2 dalam jaringan Ethereum dan akan fokus ke real world asset tokenization atau tokenisasi aset berbasis syariah. Nah, contohnya tadi ya seperti properti, emas, saham itu sudah kita mulai inisiasikan dan kalau di aplikasi Facet sendiri sudah ada emas dalam bentuk cryptocurrency, saham dalam bentuk cryptocurrency. Nanti teman-teman bisa cek juga di dalam aplikasinya. Nah, lalu dua lainnya itu adalah Merhaba, itu decentralized finance, DeFi atau kita kependekannya ya DeFi. Mereka memberikan jasa keuangan gitu dan itu ada beberapa macam, nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri juga. Nah, ini juga ada yang menarik, itu Takadao namanya, berbentuk asuransi syariah berbasis blockchain. Nah, kebetulan saya juga kemarin baru mau coba nih yang Takadao ya, saya juga belum tahu nih seperti apa implementasinya dan lain sebagainya. Cuma konsep-konsep ini tentunya sangat menarik gitu ya, dan ini bisa dilakukan lintas batas negara gitu. Jadi dari negara manapun kita bisa ambil andil di sini sebagai pengguna seperti itu. Oke, nah mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan sampai juga nanti ya di sesi Q&A. Ditunggu untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mungkin belum coba download aplikasi Facet, bisa dicoba ya. Mungkin demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Puma. Sangat membuat ini ya, suatu tambahan ilmu baru lagi terkait dengan blockchain. Dan ternyata pemanfaatannya ini sudah sempat dikaji juga oleh OJK terkait tokenisasi sukuk ya. Ini akan jadi menarik. Jadi untuk pilihan-pilihan investasi ke depan mungkin juga akan lebih beragam dan lebih keren-keren tentunya. Baik, untuk teman-teman semuanya yang bergabung dalam sesi webinar kali ini, nanti akan ada sesi Q&A dan teman-teman bisa drop langsung di kolom Q&A untuk pertanyaannya atau nanti langsung juga bisa menggunakan raise hand. Tapi kali ini kita akan bergabung terlebih dahulu kepada pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Binti Nur Asia. Ibu Dr. Binti Nur Asia. Oke, nampaknya sudah siap. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mega kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Kabiru yang hari ini menunggu kita di tengah-tengah kesibukan beliau, dan Bapak Ibu dosen yang juga bergabung di area webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi AFSI, Bapak Aidil Akbar Majid yang tadi sudah menjelaskan seputar bagaimana blockchain, teknologi blockchain ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula Ibu Putri Madarina atau Ibu Puma selaku Chief Executive Officer PT Gerbang Aset Digital yang tadi sudah menjelaskan detail, dan ya alhamdulillah saya juga ikut belajar, kira-kira begitu Bu Mega ya, karena mau tidak mau Betul banget. harus adaptif terhadap perkembangan digital hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dari Asosiasi Prodi Ekonomi Syariah Indonesia. Hari ini saya gotong ke sini tadi informasinya Bu Mega, sehingga hari ini hadir dari UIN Syahada Padang, dari Tangerang, dari IAIN Langsa Bu Ayu, ada SCAI Nurul Falah, ada UIN Imam Bonjol, dan juga ada UIN Palu. Terima kasih rawuhnya berada di tengah-tengah kami, dan lebih spesifik lagi para mahasiswa-mahasiswi kami yang sudah siap menimba ilmu dari Bu Puma tadi, dan juga mungkin sharing sedikit dari saya. Saya mencoba mendiskusikan atau syarikan terkait dengan perencanaan keuangan syariah untuk menangkap teknologi blockchain di bidang keuangan syariah ini agar mahasiswa-mahasiswi kita ini tidak salah asuhan, kira-kira begitu Bu Mega ya.
Izin saya share screen. Boleh, monggo Bu Binti. Oke. Tampak nggih? Masih loading. Oh ya, sudah nampak. Oke, baik. Jadi saya membawa tema terkait dengan perencanaan keuangan syariah sebagai upaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi pada anak-anak kita, kira-kira begitu. Tadi sedikit panjang terkait dengan teknologi blockchain sudah dikenalkan oleh Ibu Puma dan juga oleh Bapak Aidil, jadi saya mungkin tidak perlu membawa ke sana karena semuanya sudah dijelaskan. Terkait dengan literasi keuangan, barangkali kalau dari sisi lembaga sempat kami menggali informasi kalau Bank Syariah barangkali ya, mungkin kita sama-sama belajar gitu ya, ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalah Indonesia itu yang ada di Indonesia, ada Fintech Syariah, tentunya yang kita pelajari adalah yang memang sudah listing OJK, yang tentu sudah syariah, dan juga dalam kerangka untuk mengembangkan penyerapan zakat tidak menutup kemungkinan ada zakat foundation, dan juga lembaga-lembaga keuangan syariah yang memang sudah mendunia, kira-kira begitu, karena dari bank-bank syariah dunia inilah mereka menularkan semangat digitalisasinya ke kita. Nah, kenapa kita mencoba atau istilahnya mendorong gitu ya, kita belajar bersama. Tentu kita, terutama anak-anak kita di Gen Z maupun Gen Alpha, itu tentu tidak sekedar apa ya, istilah tidak sekedar ini viral terus akhirnya dia miliki, tentu tidak gitu ya, karena yang kita butuhkan adalah bagaimana memang kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh teknologi keuangan berbasis blockchain ini tadi tentu mampu memudahkan transaksi tadi ya, terus juga tidak menutup kemungkinan sebagai lahan untuk mempersiapkan masa depannya melalui tabungan dan juga melalui investasi maupun pembiayaan untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan oleh generasi Z maupun Alpha, dan juga kita semua Bapak Ibu dosen, kira-kira demikian. Nah, tentu pada saat kita mendorong agar kita memanfaatkan teknologi blockchain berbasis keuangan syariah, nah yang kita dorong adalah sesuai syariahnya tadi. Nah, sesuai syariahnya tadi bagaimana? Nah, tentu basis yang kita harapkan itu adalah basis kebutuhan. Jadi tidak karena faktor spekulasi. Kalau faktor spekulasi itu artinya kita punya uang, duit kita nganggur, kita gunakan untuk transaksi, tapi semata-mata adalah demi pengembangan duit kita beranak pinak, kira-kira begitu. Jadi bukan karena itu. Dan juga tentu dengan perhitungan yang matang, kira-kira begitu ya. Dan itu semuanya adalah untuk masa depan kita bersama. Nah, dari sisi perencanaan keuangan syariah saya nyempil sedikit gitu Nji, bahwa memang pada umumnya, pada kenyataannya hari esok itu kita tidak akan pernah tahu. Nah gitu ya teman-teman semuanya ya. Hari esok itu kita tidak akan pernah tahu, maka kita harus menyiapkan keuangan kita di masa kini, esok, dan juga yang akan datang. Nah, itu bisa teman-teman bisa digali dari Quran surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49 yang di sana menjelaskan bagaimana atau menganjurkan bahwa kita juga harus berusaha, kita juga harus bisa hidup hemat, sehingga dengan hidup hemat kita bisa investasi, kita bisa menabung, dan juga tidak sekedar kita mendorong konsumerisme, kira-kira demikian. Itu yang menjadi penekanannya. Apa yang harus kita lakukan di dalam merencanakan keuangan kita? Tentu kita bersama itu coba flashback kepada diri kita. Seberapa besar tingkat kondisi keuangan kita. Maka saya menekankan di sini, jadi kita harus bisa memastikan bahwa pendapatan kita harus lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Jadi karena kemudahan-kemudahan teknologi, jangan sampai yang berbasis konsumsi terutama itu lebih besar dari pendapatan yang kita peroleh. Justru malah adanya teknologi, gimana caranya bisa mendorong pilihan investasi yang bisa memberikan pengembangan-pengembangan ke arah kedepannya. Yang berikutnya, kita juga harus bisa melakukan identifikasi tujuan keuangan kita. Nah, apakah tujuan keuangan secara individu,
maupun tujuan keluarga. Kalau tujuan seorang individu, kalau mahasiswa tentunya mungkin setelah ini gimana caranya bisa lulus. Kalau lulus itu apa yang dibutuhkan, mulai dari bayar UKT, mulai nanti wisuda dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang berbasis keluarga, individu masih ada lagi. Nah, setelah lulus tentu kita merencanakan untuk menikah. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang sudah berkeluarga kayak saya, Bu Mega, tentunya pada saat berkeluarga kita punya anak gitu ya. Maka masa depannya anak menjadi tanggungan kita. Oleh karenanya bagaimana keuangan kita dorong berkembang itu salah satunya tujuannya adalah agar kehidupan anak kita akan lebih sejahtera ketimbang keluarga atau ketimbang kita. Maka kita siapkan perencanaan itu baik itu melalui tabungan, investasi maupun pembiayaan jika kita memang memiliki usaha yang mencukupi. Nah, yang berikutnya, karena kita sudah tahu tujuannya, maka kita desain. Nah, kita desain, kita tata sedemikian rupa sehingga dari sisi apa pendapatannya. Ya, tadi ya, kita tujuannya untuk pendapatan, maka pendapatan kita juga harus kita kelola. Kalau kita harus saving ya, saving itu menjadi tujuan. Jadi menabung itu bukan karena kita nunggu sisa. Jadi teman-teman sekalipun misalnya dari orang tua dikasih sekian, maka saving itu menjadi yang utama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan transaksi dengan memanfaatkan teknologi keuangan. Jadi kita belajar menggebu-gebu tentang teknologi keuangan syariah, tapi kalau kita nggak punya uang, kita juga nggak akan jalan, kira-kira begitu. Maka kita harus bisa menyisihkan sehingga pada saat waktunya, duit yang sudah kita kumpulkan kita bisa gunakan. Misalnya tadi disinggung misalnya suku gitu ya. Suku ada suku retail yang harganya cuma 1 juta. Berarti ketika uang kita ngumpul maka kita bisa dapat 1 lembar suku, kira-kira begitu. Saham juga demikian, dari saham yang termurah sampai saham yang cukup lumayan. Nah, kita bisa transaksikan. Apalagi financial teknologi, transaksi-transaksi keuangan yang berbasis teknologi tadi, insya Allah sudah berada di depan mata kita semuanya dan tidak bisa kita hindari, maka kita harus siap menghadapinya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pengeluaran. Kita kelola juga hedging, melindungi harta kita itu seperti apa dengan cara investasi, dengan cara yang lainnya. Maupun juga dalam konteks protecting, proteksi melalui asuransi syariah dan lain sebagainya. Dan juga kita bicara tentang keuangan sosial, tidak menutup kemungkinan dana yang kita peroleh juga harus kita alokasikan bagian dari hak orang miskin gitu ya, atau istilahnya biasa kita kenal dengan Islamic Social Finance kita, atau zakat, infak atau sedekah. Nah, berikutnya, setelah kita sudah tahu letak kita dan kita sudah melakukan, kita merencanakan, maka kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Pada saat kapan kita harus bertransaksi di bank syariah? Pada saat kapan kita harus ambil sukuk? Pada saat kapan kita transaksi di financial technology misalnya? Itu harus kita mulai. Jangan sampai nanti sampai dengan lulus sama sekali kita hanya dengar ceritanya. Kira-kira begitu. Yang berikutnya tentu dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kita dalam kerangka adaptasi terhadap teknologi blockchain, maka kita harus bisa mereview apakah hasil keputusan kita melakukan investasi, menabung dan lain sebagainya itu secara tata laksananya sampai pada akhirnya kita berhadapan dengan risiko atau tidak. Kalau ada risiko, bagaimana kita lakukan? Kita perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian, kira-kira demikian. Dan tidak menutup kemungkinan ketika ada sesuatu yang terkendala, maka kita lakukan planning ulang atau replanning. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan dari perencanaan keuangan tadi, tentu mulai dini gitu ya, maka kita harus rencanakan kapan kita menabung tadi, kapan kita membeli saham, dan juga kapan kita bertransaksi di platform digital. Yang selanjutnya, tentu pada saat kita menetapkan, kalau saran saya, pilihlah, pecahlah portofolio aset itu tidak hanya pada satu portofolio aset, karena pada saat satu mengalami risiko kita masih punya aset yang lain yang kira-kira masih memberikan kontribusi positif bagi kita. Karena kalau kita berbasis teknologi kadang ya ada istilahnya risikonya selalu ada di hadapan kita, maka tidak terlalu lesu pada saat kita benar-benar jatuh di bawah, dan pada saat kita posisi di atas kita tidak terlalu bangga banget gitu ya.
Karena kita tahu bahwa dari portofolio aset kita ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat bagus. Jadi kita pecah portofolionya ke titik-titik yang kira-kira bisa memberikan daya dukung pada kita. Yang berikutnya terus dipantau investasi atau pergerakan dari yang transaksi yang kita lakukan. Apakah memang benar-benar aman? Karena sekarang pilihan investasi itu banyak, platform digital itu juga banyak. Maka terus dipantau. Nah, dipantau ini agar kita tidak terlena. Ya, saya yakin semuanya tujuannya bagus gitu ya. Tapi pada saatnya terkena misalnya dampak inflasi yang tinggi, akhirnya harganya langsung merosot gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya kita harus bijak di dalam memilih teknologi blockchain berbasis keuangan syariah. Nah, tentu tadi sudah dijelasin ya, bagaimana kita harus terhindar dari spekulasi. Jadi tidak karena kita punya uang pengen untung, kita harus mencoba gitu ya, untuk benar-benar memperhatikan itu semuanya. Yang berikutnya, pada saat kita memastikan bahwa teknologi keuangan berbasis blockchain itu aman atau tidak, ya kita harus mencoba masuk ke websitenya Otoritas Jasa Keuangan, karena di sana sudah disediakan informasi-informasi terkait dengan teknologi keuangan syariah di websitenya Otoritas Jasa Keuangan, sehingga aman semuanya, gitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan bagi kita bersama. Nah, yang berikutnya, pemanfaatan teknologi blockchain bagi keuangan syariah ini, nah, terkait dengan kebutuhan untuk pembiayaan gitu nih. Kalau kita pembiayaan tentu pilihannya juga banyak yang menawarkan. Kalau butuhnya A, B, C, D itu sekarang ibaratnya kalau kita kesulit pinjam ke tetangga, sekarang ini dengan hanya gadget kita atau Android kita udah bisa bertransaksi gitu ya. Tapi itu kita harus bisa menyiapkan daya dukung bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar memang memberikan solusi kepada kebutuhan kita, terutama adalah yang memberikan impact ya atau dampak untuk pengembangan diri kita, pengembangan usaha kita. Nah, kita harus hitung secara matang kontribusi pembiayaan yang kita jalankan itu terhadap pengembangan usaha kita. Sehingga apa? Kalau kita bisa dari bisnis kita bisa jalan, dari pembiayaan melalui teknologi keuangan berbasis blockchain itu aman, maka kita akan bisa membayar. Seringkali yang menjadi masalah adalah senang dapat duit, memutarnya sulit, saat ditagih kita nggak punya uang. Nah, kita tahu ya bahwa sekarang apa istilahnya, karena faktor kebutuhan yang mendesak, akhirnya hanya satu-satunya pilihan adalah melalui transaksi berbasis digital. Dampaknya yaitu tadi kita tidak bisa membayar. Kalau kita tidak bisa membayar, ya penagihannya juga makin kekeh gitu ya. Karena apa? Kita nggak ada jaminan apa-apa selain data-data kita. Sehingga yang menjadi daya dorong kita adalah pastikan bahwa kita mau membayar, itu adalah yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau dapat uang itu kan senang-senang saja, tapi kadang mau membayar itu kan nanti dulu. Nah itu jangan gitu ya. Jadi harus diutamakan. Biar juga Bu Puma dan tim dari AFSI dan juga tim dari financial technology ini juga ikut aman gitu ya. Mereka sudah bersusah payah memberikan uang dan waktu, tapi kita sebagai pengguna kita juga harus memastikan. Nah ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita bicara resiko, jadi high risk itu high return itu ternyata betul. Jadi kalau kita, kenapa misalnya tabungan deposito itu masuk dalam risiko rendah? Karena tabungan dan deposito itu adalah dilindungi oleh yang namanya lembaga penjamin simpanan hingga maksimal 2 miliar. Nah, sementara yang ke atas, mulai reksadana, peer-to-peer, sampai akhirnya saham dan seterusnya, maka sepertinya itu tidak istilahnya risikonya ya kita sendiri yang nanggung, karena memang benar-benar itu adalah transaksi person to person. Dan ini sedikit banyak kalau tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Puma ya, bahwa pada saat kita transaksi di keuangan syariah itu memang benar-benar kita harus terhindar dari riba. Nah, barangkali mungkin ini yang saya tegaskan terkait dengan di pembiayaan, untuk bisa memastikan bahwa pembiayaan kita ini adalah tidak mengandung riba, salah satunya adalah kita cek di imbal hasilnya.
Kalau imbal hasil ini adalah karena faktor usaha, maka tentu tidak akan sama rupiah yang harus kita bayar. Nah, rupiah yang harus kita bayar itu jumlahnya akan fluktuatif mengikuti pendapatan yang kita peroleh. Itu kalau berbasis bisnis atau bagi hasil. Kalau misalnya berbasis yang tetap tadi, misalnya kita dikasih keuntungannya tetap, kita cek dulu kenapa kita tetap. Harus ada objek yang melandasi, yaitu objek jual beli. Jadi ibaratnya kita beli HP, jadi objek jual belinya adalah HP itu sendiri. Kalau ada objek jual beli berupa HP, maka itu boleh gitu yang menetapkan jumlah keuntungan tertentu. Tapi kalau berupa rupiah dan tidak ada barangnya, maka ketika itu di fixed atau tetap, maka itu mengandung riba karena memaksakan salah satu pihak untuk memenuhi keuntungan yang tentu tidak akan dicapai oleh salah satu pihak. Pembiayaan peer-to-peer maupun pada platform digital lainnya mungkin tidak jauh beda. Kata kunci bahwa berbagi hasil itu keuntungannya harus bisa mengikuti pendapatan, fixed atau tetap itu harus ada objek yang melandasi, itu menjadi ketentuan baik itu di peer-to-peer maupun di yang lainnya. Nah, yang berikutnya investasi pada aset digital yang fluktuatif dapat menimbulkan spekulasi. Nah, ini kalau kita mendasarkan transaksi aset digital hanya mengejar untung, nah ini tentu kita harus mikir-mikir. Ya, kita harus berniat betul-betul untuk bagaimana bisnis di platform digital itu juga akan berkembang. Kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya kita seperti di saham gitu ya, saham itu kalau kita berpikir naik turunnya harga, sekalipun Fatwa Dewan Syariah Nasional itu melihat faktor kepemilikan, tapi bagi investasi tentu itu bukan. Karena apa? Ya, kita lihat, kita beli pagi, kita lihat sore, ternyata turun. Atau besok naik, ketika naik langsung kita jual. Nah, kira-kira berarti kan kita memiliki saham itu bukan karena memiliki sahamnya yang kita dorong, bahwa pada saat kita memiliki saham itu harapannya bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan atau emiten itu. Maka ya tahanlah kita punya saham itu beberapa lama. Jangan hanya karena faktor menunggu naik dan turun, tapi memastikan bahwa duit kita itu memang berkontribusi pelan tapi pasti kepada emiten yang kita pilih. Misalnya Antam yang memang kebetulan terus merosot sahamnya, terus BRIS misalnya yang ya sempat naik tapi ya turun juga kadang gitu ya, kadang naik ya, fluktuatif dan seterusnya dan seterusnya. Terus platform digital yang terkoneksi dengan sistem keuangan, pastikan adalah keuangan yang menjadikan objek irisannya adalah dengan bank syariah. Kalau masih di bank konvensional, wait and see, dicek betul sumber keuntungannya diambil atau tidak oleh platform digital. Kalau diambil tentu itu tidak syariah. Tapi keuntungan kalau bertransaksi dengan konvensional layaknya unit usaha syariah, maka keuntungan yang diperoleh dari konvensional itu tidak boleh masuk di pendapatannya unit usaha syariah, tapi masuk di dana kebajikan, kira-kira begitu. Jadi harus dicek betul bahwa di dalam platform digital itu betul-betul dari sisi keuntungan itu benar-benar memperhatikan kemana atau dari mana duit itu dapat diperoleh dari platform digital tersebut atau lembaga keuangan syariah ataupun bank digital syariah, kira-kira begitu. Nah, aset digital tadi sudah sedikit banyak sudah dijelaskan, ada cryptocurrency syariah. Kalau yang saya tulis di sini ada OneGram, ada HelloCode, dan tokenisasi, baik itu dalam konteks properti maupun sukuk. Kalau sukuk mungkin kita bisa menjelaskan ya Bu Mega, karena kita juga bagian dari pemanfaat sukuk dari gedung kita yang kita bangun itu salah satunya adalah dari sukuk. Dari berapa bangunan ya? 4 bangunan itu didanai dari sukuk. Berikutnya yang spekulasi. Ya, ini tadi kita bicara sudah yang poin potensi spekulasi atau ketidakpastian. Nah, ini sebenarnya sedikit banyak udah kita singgung. Jadi pada saat kita transaksi tidak sekedar kita mencari untung sesaat, kira-kira begitu. Kenapa akhirnya disebut spekulasi. Jadi kita mendapatkan keuntungan tidak karena faktor naik turunnya harga, tetapi memang betul-betul kita transaksi di situ memberikan kontribusi bagi emiten yang kita ikuti, kira-kira begitu. Terus kalau yang platform keuangan syariah seperti crowdfunding maupun peer-to-peer lending syariah, maka kita harus pastikan bahwa proyek investasinya jelas. Jangan sampai
ala-ala gitu ya, seakan-akan. Kalau seakan-akan berarti kan proyek aslinya nggak ada gitu ya. Maka harus dipastikan proyek itu betul ada, misalnya pembangunan jalan tol, terus proyek green economy untuk pertanian, untuk perikanan. Nah, itu ketika proyek itu betul-betul ada, monggo silahkan. Itu bisa dipilih menjadi satu pilihan. Nah, tantangannya tentu kita bicara tentang literasi syariah. Insya Allah Bapak, Ibu, teman-teman semuanya dengan hadir di sini, literasi syariahnya sedikit banyak akan bertambah, terutama tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional, monggo bisa dibaca melalui websitenya Majelis Ulama Indonesia dan mudah banget diakses gitu ya, melalui Android kita bisa. Terus literasi teknologi blockchain. Nah, ini juga harus kita tingkatkan. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita transaksi kita tidak akan kesulitan, tidak menemukan error, tidak gagal, kira-kira begitu. Karena sekali kita error, sekali kita gagal karena ibaratnya kantornya itu berpusat di salah satu titik, tidak ada di seperti kalau di bank itu kan mereka punya kantor cabang, punya kantor kas. Jadi kalau ada kesulitan kita bisa bertanya gitu ya. Kalau di teknologi digital kemungkinan adalah online communication. Jadi perlu belajar betul sehingga pada saat kita transaksi kita tidak kesulitan. Karena saat kita kesulitan dan gagal duit kita masuk nggak bisa keluar, nah tentu ya wis rugi hilang ya wis hilang, kira-kira begitu. Jadi memang risiko-risiko itu yang kita harus benar-benar pelajari. Mitigasi risiko. Nah, menyiapkan bahwa risiko itu muncul ada, risiko dalam transaksi itu tentu tidak mungkin tidak gitu ya. Tetapi pada saat kita bisa kelola dengan baik, potensi serangan cyber misalnya, ya kita hati-hati. Hati-hatinya apa? Kode yang kita miliki, akun yang kita miliki, jangan sembarangan, jangan mudah diakses, misalnya tanggal lahir. Kalau tanggal lahir ini kan kadang mudah diakses. Jadi sebaiknya jangan gunakan tanggal lahir sendiri. Tapi kalau tanggal lahir orang lain mungkin bisa ya. Karena misalnya tanggal lahir siapa gitu ya, yang kita memang benar-benar ingat. Tapi kalau tanggal lahir kita kadang terkoneksi ke semua, misalnya identitas kita ada. Terkadang kalau kita sering dengar bahwa data diri kita diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin akan berpotensi. Maka jangan gunakan tanggal lahir kita sendiri dan hindari itu. Makanya akun yang kuat itu salah satunya kalau kita password itu yang ada gabungan-gabungan mulai dari numerik, mulai dari huruf, dan juga mulai dari kode-kode atau simbolik. Kira-kira begitu. Apalagi ya, kayaknya sebentar. Nah, pada saat kita bicara tentang teknologi digital, nah, selain pada transaksi keuangan, kita bisa apa terkait dengan teknologi digital? Tentu ternyata kita bisa dapat peluang banyak terkait dengan teknologi digital tersebut. Yang pertama, tadi ya kita sudah bicara memanfaatkan terkait dengan saving, investing, financing, tentu itu sudah tidak asing lagi, alias memang bagian dari fasilitas dan kita bisa manfaatkan. Yang berikutnya, karena ini adalah sesuatu yang baru, mahasiswa ini Gen Z, Gen Alpha ini tingkat memorinya canggih, maka kita menjadi edukator keamanan cyber juga penting. Kita bisa lakukan itu untuk orang terdekat kita, teman-teman kita, bahkan bisa menjadi consulting, itu bisa dilakukan. Yang berikutnya kita bisa menjadi pengawas kepatuhan syariah. Sekalipun kalau yang asli DPS itu hanya terpusat di Jakarta ya, kalau kita sebagai pengawas pelaksanaan, sehingga memastikan bahwa transaksi keuangan di teknologi keuangan berbasis blockchain ini sesuai dengan syariah. Kita juga bisa menjadi pemasar atau marketing. Tentu dengan marketing kita akan mendapatkan bagian-bagian tertentu. Dan juga analis pasar keuangan syariah. Analis pasar keuangan syariah itu berfungsi untuk apa? Bagi orang yang punya uang tapi mau mencoba mendistribusikan uangnya bingung, maka dengan analis pasar keuangan syariah maka kita akan mendapatkan jasa untuk itu. Tidak gerak. Sudah habis ya. Nah, ini kesimpulan Bu Mega, sudah selesai. Teknologi blockchain keuangan syariah adalah ada dan nyata. Maka ambil kemudahannya bahwa pada tujuan yang lebih nyata,
melalui perencanaan keuangan yang matang agar masa depan nyata dan sempurna menjadi milik kita, terhindar dari bayang-bayang risiko yang menghadang. Belajar dan terus belajar, mari kita adaptasi pada kemajuan teknologi keuangan karena perputaran ekonomi di masyarakat sebagai tujuan kesejahteraan dan percepatan pencapaian Sustainability Development Goals atau SDGs. Saya kira itu Bu Mega dan Bapak Ibu Baik. semuanya yang bisa saya sharingkan. Setelah ini monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya kira dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Ibu Dr. Binti Nur Asia atas materi yang telah diberikan. Dan kali ini kita akan memasuki sesi terkait dengan Q&A atau untuk tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang hadir di sini bisa langsung drop chatnya di kolom Q&A atau yang ada di chat juga tidak masalah. Nanti akan saya bacakan, kemudian akan kita bahas bersama-sama. Baik, nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Saya akan coba membuka terlebih dahulu dari kolom yang di Q&A ya Bapak Ibu. Coba dicek di bawah, itu ada kolom chat untuk umum dan ada kolom chat khusus untuk Q&A. Silahkan dimanfaatkan salah satunya atau bisa menggunakan raise hand. Untuk pertanyaan pertama yang akan kita bahas, yaitu sudah masuk di kolom Q&A terkait dengan mata uang kripto yang digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, mengapa mata uang kripto itu digunakan sebagai alat investasi? Nah, bagaimana pandangan terkait hal tersebut? Apakah dapat mempengaruhi stabilitas terhadap mata uang kripto itu sendiri? Baik, kita akan ke pemateri yang pertama terlebih dahulu, Ibu Puma, untuk dapat men-sharing ilmunya terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Monggo, Ibu Puma. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini menarik. Mungkin saya agak sedikit panjang izin ya jawabnya. Ya, jadi sebetulnya cryptocurrency pertama itu yang ada di dunia itu kan adalah Bitcoin. Seperti itu. Nah, Bitcoin itu secara karakteristik dia itu sebetulnya mirip dengan emas. Somehow seperti itu ya. Dibuat seperti itu oleh pembuatnya. Sehingga memang mungkin bukan apa ya, mata uang itu bukan tujuan utama, tapi sebetulnya itu adalah alternatif untuk hedging ya atau mempertahankan value gitu. Misalnya kita melihat inflasi terus gitu kan ya konstan gitu sebetulnya kita dana kita apa namanya lama-kelamaan itu akan berkurang secara value walaupun secara nominal sama gitu ya 100.000 sekarang dengan 100.000 30 tahun yang lalu itu kan berbeda seperti itu. Nah, walaupun kita nggak pernah tahu pasti gitu karena kebetulan kan Satoshi Nakamoto itu kita tidak tahu ya orangnya siapa dan nggak jadi sehingga kita nggak bisa tanya gitu jadi kita hanya bisa menebak-nebak saja nih gitu. Nah, kalau dilihat dari timeline-nya, waktu itu kan tahun 2008 itu kan adalah krisis yang cukup besar ya di US gitu. Kemungkinan ini adalah pembuatnya juga kemungkinan Caucasian gitu ya. Walaupun kita nggak pernah tahu pasti, tapi untuk menjawab itu semua. Jadi orang-orang yang waktu itu kecewa dengan pemerintahan di Amerika Serikat gitu, bagaimana pemerintah itu juga quote-unquote jahat gitu ya terhadap rakyatnya. Nah, ini adalah cara untuk getaway seperti itu. Nah, waktu adopsi pertama-pertama awal-awal tahun 2009, 2010 itu banyak digunakan sebagai metode pembayaran. Metode pembayaran untuk gamers gitu. Jadi kalau gamers itu biasanya ada yang punya tuh. Mereka mungkin ada yang punya banyak Bitcoin tapi udah lupa nyimpennya di mana gitu ya. Nah, baru mungkin tahun 2000 ya berikutnya ya, tahun-tahun berikutnya karena ada apa namanya? Ada halving gitu, di mana pasti supply dan demand itu akan bergerak gitu ya. Kalau misalnya demand-nya kita squeeze, supply-nya kita squeeze, pasti demand-nya naik sehingga harga akan naik gitu kan, secara logika ya, hukum supply dan demand seperti itu. Nah, itu kelama-kelamaan harganya mulai naik gitu. Nah, ketika mulai naik itulah sebetulnya orang mulai melirik ini sebagai alternatif investment gitu. Jadi mungkin nggak dari awal gitu ya. Nah, terkait sebagai mata uang, kalau kita bicara cryptocurrency itu kan cukup fluktuatif sebetulnya. Kita agak susah juga gitu. Misalnya kita mau beli nasi Padang gitu ya. Nah, sedangkan harga Ethereum dan Bitcoin itu bergerak-gerak terus gitu. Misalnya kemarin kursnya itu
mungkin sempat 100.000, sekarang itu 80.000, itu kan udah 20% gitu ya penurunannya gitu. Jadi mungkin dari sisi cryptocurrency yang masih cocok untuk digunakan sebagai mata uang itu memang yang stable coins gitu ya, yang memang dia 1:1 dengan USD misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin masih cocok gitu. Nah, terkait pertanyaannya apakah mempengaruhi stabilitas terhadap mata uang kripto? Mata uang kripto itu sebetulnya apa ya istilahnya? Tidak seperti sistem moneter gitu. Jadi apa namanya stabil atau tidak stabilnya itu mungkin berbeda. Nah, ini mungkin lebih cocok fluktuasinya kalau kita melihat cryptocurrency itu lebih kepada sebuah aset. Kecuali yang tadi yang stable ya, kita nggak bicara yang stable. Tapi kalau yang lain gitu ya, yang memang dia secara nature itu memang cryptocurrency, itu kita lebih cocok melihat dia sebagai investment instrument atau cara kita untuk mendiversifikasi seperti itu ya. Seperti apa namanya? Sorry, sebentar. Materi yang disampaikan oleh Bu Nur Aisyah seperti itu. Nah, itu mungkin malah lebih cocok gitu untuk kita melihat sebagai investment instrumen dibandingkan dengan mata uang. Walaupun bisa saja sih kita gunakan sebagai mata uang. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ma atas jawabannya. Cukup mencerahkan sekali ya terkait dengan bagaimana kemudian Bitcoin itu dapat dianggap sebagai suatu nilai di mata uang. Dan memang sekarang itu kalau kita lihat orang-orang sudah lebih suka di kripto ya daripada di saham karena memang untuk kenaikannya, penurunannya itu bisa lebih oke juga di tahun-tahun ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Dr. Binti Nur Asia. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Sebentar, tadi ini yang terkait mana, Bu? Aku tadi konsentrasi di... Pertanyaan yang di kolom Q&A. Saya tadi konsentrasi ke tokenisasi aset. Ini tadi yang terkait dengan Kripto sebagai alat pembayaran atau mata uang. Oke, jadi terkait dengan cryptocurrency, memang dalam hal cryptocurrency ini kalau digunakan sebagai itu tadi, ibaratnya spekulasi untung-untungan pegang uang karena naik turunnya, maka itu tidak dibolehkan. Jadi memang di posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional sendiri masih demikian. Tetapi pada saat emas dalam konteks itu bagian dari memang barang itu sendiri, saya kira itu juga dibolehkan karena memang pada saat kita jual beli emas itu dibolehkan, termasuk juga fatwanya ada. Terus menyangkut pertanyaan yang kedua ini juga ada sambungannya. Nah, digitalisasi. Nah, di digitalisasi ini ada fatwa tidak secara melekat bahwa, bentar ya saya tunjukin ya. Jual beli al-mustarok. Ada fatwa DSN. Nah ini hilang. Ini J. Jadi ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan jual beli almal. Jadi jual beli almal al-mustarok dan almal al-musa. Nah ini ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita jadikan pegangan. Di antaranya bahwa pada saat jual beli al-mustarok maupun al-mak dibutuhkan ini karena dalam kategori diperlukan untuk memberikan kejelasan batasan-batasan dan menjamin hukum syariahnya itu di mana. Nah, itu menjadi bagian. Terus ketentuannya yang seperti apa? Nah, ini ketentuannya. Nah, ini. Harta yang al-mustarok ini dikatakan apa istilahnya ya? Ukurannya harus sama. Terus ada dua belah pihak juga sama-sama nantinya bisa memiliki. Jadi tidak hanya nantinya barang itu tidak bisa diterimakan kedua belah pihak. Itu. Terus al-musa, harta itu pada saat harta yang tidak jelas batas-batasannya secara fisik, maka harus ada bagian dari harta al-mustarok itu tadi yang disepakati. Jadi memang kalau kita bicara harta kan harta harus bisa dipegang kira-kira ya Bu Mega ya. Tapi sekarang di era digital ini kan ada hal-hal yang sifatnya abstrak, nah kira-kira begitu. Maka itu harus secara spesifik harus bisa diketahui bersama keabstrakannya seperti apa. Nah, kedua belah pihak diantaranya
bagaimana kepemilikan kedua belah pihak itu juga harus diperjelas. Nah, akad jual belinya, nah kita tahu bahwa di dalam rukun jual beli itu ada proses pemindahan aset. Ada objek yang dijual atau ada objek yang dibeli. Jadi ada benar-benar barang itu menjadi milik saya dan barang itu memang berpindah dari pembeli dan dari penjual ke pembeli, kira-kira begitu. Terus lagi yang paling bawah yang ketentuan hukumnya. Nah, akad. Nah, pembagian kemanfaatannya juga harus dijelaskan, saman atau harganya juga harus jelas, nominal uangnya berapa, barang atau jasa atau manfaat yang hak yang wajib dibayar atau diserah terimakan juga harus jelas. Nah, sehingga apa? Jual beli yang sifatnya al-mustarok maupun al-musa tadi, baik itu yang jelas maupun yang ibaratnya dalam tanda kutip gitu ya, tapi batasannya jelas, maka boleh dilakukan selama terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku di dalam jual beli dan ketentuan-ketentuan khusus yang memang diatur di dalam fatwa ini. Nah, ini ada syarat rukunnya, nanti bisa dipelajari. Ketentuan khususnya juga sudah ada di bawah. Nah, ini akhirnya insya Allah kita bisa jadikan acuan. Tetapi itu tadi, tidak semata-mata untuk spekulasi, itu adalah ketentuannya. Kalau sekalipun ini adalah jelas, tapi kalau niatnya adalah untuk spekulasi, sudah dari awal sudah tidak boleh. Maka kembali kepada tujuan investasi kita itu kemana. Saya kira itu Bu Mega dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Binti. Ini sudah sekaligus ya menjawab pertanyaan dari Bapak Denny Amin Sujana terkait dengan tokenisasi aset digital. Apakah sudah ada fatwa dari DSN MUI-nya? Ternyata sudah ada dan sudah di-share. Mungkin nanti bisa googling. Nah, untuk membaca lebih detail lagi. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaan tetap dari Bapak Denny Amin Sujana, tapi ini diberikan kepada Ibu Puma, yaitu terkait dengan utilitas dari blockchain seperti Merhaba DeFi, Own dari Facet, dan juga Takaful Chain menggunakan network yang sama, salah satunya adalah Ethereum. Kemudian penjelasannya terkait yang pertama dengan network yang sama, tapi utilitasnya kenapa bisa berbeda? Kemudian limitasi blok dari Ethereum apakah terbatas atau tidak terbatas? Dan yang ketiga, apakah ini berarti dari masing-masing produk ini bisa terintegrasi karena network yang digunakan adalah sama? Kesempatan diberikan kepada Ibu Puma untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu Puma. Oke, baik. Terima kasih. Kalau boleh saya ingin juga menanggapi terkait fatwa Oh, di DSN UI kalau di. iya boleh. Silakan bisa Oke. ditambahkan. Nah, ini mungkin secara umum sih karena kebetulan saya jadi ingat gitu ya terkait fatwa. Nah, jadi mungkin banyak yang berpikiran bahwa DSN MUI itu sudah mungkin memfatwakan kalau cryptocurrency itu haram. Nah, tapi itu sebetulnya belum gitu. Jadi saat ini yang kita lihat itu adalah bentuknya ijtimah seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, ya mudah-mudahan kita akan bisa segera mendapatkan fatwa yang clear gitu ya untuk Indonesia karena negara tetangga dan beberapa negara lainnya di Timur Tengah juga sudah memperbolehkan kepemilikan transaksi cryptocurrency seperti itu. Oke, nah izin saya langsung menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, jadi terkait network yang sama itu memang betul. Jadi kita sebagai developer gitu ya istilahnya developer itu bisa membuat program atau program atau platform di network manapun yang kita pilih. Seperti itu. Nah, Ethereum itu layer 1 seperti itu ya kita sebutnya gitu karena dia sebetulnya koin bukan token. Nah, ketika kita buat program di situ lalu kita munculkan kita sebutnya token, berarti itu token. Jadi koin dan token itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kita bisa saja sih bikin platform apapun di chain manapun yang kita pilih seperti itu. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu limitasi blok itu mungkin jumlah Ethereum yang available di market. Mudah-mudahan betul ya saya interpretasi dari pertanyaannya. Itu terbatas. Seperti itu. Ada juga yang tidak terbatas. Jadi kalau misalnya kita buka di coinmarketcap.com, itu kita bisa melihat batas atau
total supply dari token tersebut atau koin tersebut itu ada berapa gitu. Kalau misalnya ada unlimited berarti dia tidak terbatas seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ini berarti masing-masing produk ini bisa terintegrasi? Mereka itu terintegrasi karena ada di platform yang sama, dalam artian ketika kita menggunakan network yang berbeda, itu kita mesti bridge dulu. Misalnya kita pakai Ethereum, lalu kita transaksi misalnya di platform own gitu ya. Walaupun masih dalam proses saat ini, misalnya kita contohnya di platform own. Nah, setelah itu kita pingin juga transaksi di platform own, tapi di network yang berbeda. Nah, kita harus bridge dulu, gitu istilahnya, harus jembatani dulu aset kita dipindahkan dari network Ethereum ke network yang lain. Misalnya contohnya contohnya Binance punya gitu ya. Mereka juga punya network kan. Nah, kita mesti bridge dulu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai yang sama-sama di Ethereum, kita tidak usah bridge. Itu aja sih perbedaannya. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Puma, dan mungkin barangkali dari penanya tadi misalkan ada feedback, karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum closing, bisa diberikan feedbacknya. Dan ini masih ada pertanyaan lagi yang masuk, saya akan tambahkan izin satu pertanyaan lagi yang dibahas ya. Untuk kedua materi, yaitu masuk dari HM Syafi'i terkait dengan, nah ini mungkin banyak sekali orang awam yang berpikiran sama seperti Bapak HM Syafi'i ini. Terkait dengan semua investasi itu secara fundamental kan spekulasi. Kemudian yang dilarang mana, yang boleh itu yang mana? Toh semua penawaran investasi barangkali itu adalah akal-akalan marketing gitu ya untuk menarik dana sosial secara resmi. Monggo ini mungkin bisa menjadi satu diskusi kita bersama yang kaitannya dengan banyak mungkin orang awam yang menilai bahwasanya investasi apalagi seperti kripto itu yang belum clear ya terkait fatwanya itu menjadi sebuah 100% spekulasi seperti itu. Monggo mungkin bisa dari Ibu Dr. Binti Nur Asia terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Mega. Saya sendiri kalau menyimpulkan pada saat kita transaksi yang sifatnya instan, transaksi yang memang semata-mata hanya untuk naik turunnya harga, maka itu bisa dimaknai spekulasi. Kira-kira begitu ya Pak Safi'i ya. Jadi kayak tadi yang saya gambarkan itu adalah yang berbasis saham aja. Saham itu kan ibaratnya barangnya, bahasa Jawa. Barangnya kita juga nggak tahu di mana tempatnya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi secara otomatis aslinya, asal bahwa uang yang kita belikan saham itu memang ibaratnya nahan di situ dalam kurun waktu yang cukup, maka kontribusi dari dana saham kita itu kembalinya adalah kepada emiten. Kira-kira begitu, karena keuntungan dari saham itu dia akan masuk menjadi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Selain juga sekian dari dana yang berputar di dalam saham akan kembali untuk pengembangan emiten itu sendiri. Tapi pada saat misalnya kita hanya berburu bahwa dari 1.000 menjadi 2.000, dari 2.000 menjadi 10.000, semata-mata memang arahnya ke sana, maka ya ibaratnya kita sendiri yakin bahwa itu adalah spekulasi, karena ya itu tadi kita hanya mencari yang sesaat, yang secara fundamental tentu yang kita inginkan adalah adanya kenaikan dan penurunan. Jadi saat turun tiba-tiba udah kita ini trennya turun, ayo kita segera jual misalnya. Padahal sejatinya namanya investasi itu apa yang kita hadapi antara esok dan lusa ya, kadang naik, kadang turun, itu kan biasa. Kira-kira begitu. Tetapi secara tren, misalnya bisnis itu ternyata menjadi kebutuhan masyarakat, bisnis itu memang ibaratnya mampu berada di grade teratas dari produk yang diterimakan atau yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka tentunya itu akan berdampak pada perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga kenapa pada akhirnya perusahaan itu masuk pada level perusahaan saham go publik, itu salah satunya adalah untuk menjaring permodalan ke masyarakat umum. Nah, terkait dengan tadi, baik itu di platform digital, baik itu di teknologi blockchain terkait dengan misalnya emas dan lain sebagainya, maka pada saat
itu terkait dengan intrinsiknya, maka itu juga sah gitu ya, sah-sah saja. Tapi pada saat kita berbicara, ibaratnya kita beli emas gitu ya, tapi yang kita pegang itu adalah karena faktor naik turunnya harga, maka itu juga menjadi spekulasi juga. Tapi pada saat kita harga emas itu sebagai penyimpan nilai, pada saat nanti kan harga itu naik atau turun karena permintaan dan penawaran atas suatu barang. Pada saat permintaan suatu barang itu naik, maka harga menjadi naik, itu adalah sudah hukum ekonomi, kira-kira begitu. Sehingga memang benar-benar pada saat kita memegang barang itu, kita harus memang lihat trennya. Trennya ini kira-kira menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Sebagai alat penyimpan nilai yang sesungguhnya, atau hanya sekedar tadi yang disinggung akal-akalan gitu, seakan-akan gitu ya. Karena kalau seakan-akan akal-akalan, misalnya terkait rupiah saja gitu ya, kita bicara rupiah. Rupiah saja itu kan kalau kita pegang, kalau kita tidak yakin bahwa itu sebagai penyimpan nilai, tidak mungkin kita akan pegang rupiah. Tapi karena rupiah itu dilindungi undang-undang dan rupiah itu dinyatakan sebagai alat pembayaran, maka kita tenang hati kita pada saat kita punya uang sekian gebok, kira-kira begitu. Atau bahkan hanya di rekening yang hanya satu buku rekening yang hanya tipis, itu ternyata duit kita puluhan juta, kita kan sudah ayem atau tenang. Padahal aslinya kalau andaikan buku rekening itu jatuh ke tangan orang lain, terus entah kita gimana caranya dan belum sampai ke urusan bank, maka seakan-akan kita nggak berdaya. Karena apa? Hanya hubungannya dengan kertas alias kepercayaan, trust tadi. Jadi kalau menurut saya, ya kita bijak memilih investasi yang kita yakini memang benar-benar niat kita adalah untuk mendorong agar perusahaan itu bisa tumbuh kokoh. Karena sejatinya adalah munculnya transaksi keuangan baik yang digital maupun non digital, itu saya yakin tujuannya adalah bagaimana agar perputaran ekonomi di masyarakat itu akan semakin kuat. Termasuk juga adanya teknologi keuangan berbasis teknologi blockchain berbasis keuangan. Itu kan ibaratnya kita permainan angka saja. Tiba-tiba uang kita sekarang 20 juta, besok keuntungan kita ada 1% atau keuntungan kita sekian rupiah. Itu kan sebenarnya hanya hitungan angka. Tapi karena bahwa hitungan itu kita bisa transformasi menjadi rupiah pada saat kita pegang Android, kita bisa buat beli di OVO sekian, kita bisa buat beli di Shopee sekian, terus pulang dapat kiriman. Kalau Bu Mega misalnya untuk bisnis kerudung, untuk bisnis apa segala macam dan nyata, nah akhirnya kan menjadi percaya. Kira-kira kalau saya karena berada di lokal masyarakat, saya menilainya begitu. Beda nanti paradigmanya Bu Puma akan berbeda lagi, karena Puma beririsan dengan perusahaan besar, beririsan dengan kondisi gesekan-gesekan persaingan bisnis keuangan. Mungkin akan lebih detail menjelaskan bagaimana syariah itu benar-benar bisa melekat. Saya kira itu Bu Mega. Saya kembali. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat ini Bu Binti, kalau kita melihat terkait penjelasan panjenengan tadi, mungkin penekanannya bukan kepada time value of money, tapi economic value of time-nya seperti apa. Barangkali itu dalam keuangan syariah yang memandangnya, sehingga bukan seakan-akan seperti saham scalping gitu ya, untuk tujuannya hanya mendapatkan keuntungan cepat, tapi memang ada jangka waktu tertentu. Sifatnya adalah investor, bukan hanya trader gitu kali. Oke, langsung untuk ke yang kedua, saya persilakan untuk Ibu Puma untuk menjawab pertanyaan dari HM Syafi'i. Monggo, Ibu Puma. Pertanyaan yang sama ya? Iya. Atau Oke. sebenarnya ini ada pertanyaan baru, tapi kayaknya waktu kita juga tidak cukup. Atau Oke. monggo, ya, Ibu Puma mau menjawab yang mana? Barangkali juga kalau yang lain lebih enak supaya semua bisa terjawab. Iya. Mungkin dirangkum mungkin ya, saya coba Iya, rangkum boleh jawabannya dirangkum, seperti itu. boleh silakan. Oke. Oke, cryptocurrency itu memang ada yang ada underlying-nya secara bisnis seperti Ethereum, ada juga yang tidak punya underlying sama sekali. Walaupun sekarang mungkin akan dibuat ya seperti Dogecoin-nya Elon Musk seperti itu. Nah, dan juga mungkin yang sekarang marak itu adalah meme coins yang ada di jaringan Solana gitu kan, yang setiap orang tuh bisa buat dalam hitungan kurang dari 1 menit gitu udah punya token sendiri seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat Bitcoin itu Bitcoin total supply-nya adalah 21 juta. 21 juta Bitcoin. Dan cara untuk mendapatkan Bitcoin pertama kali
itu bukan dirilis tapi dengan cara ditambang secara digital. Makanya banyak yang mengatakan kalau Bitcoin itu mirip dengan apa namanya emas digital gitu. Walaupun sebetulnya beda tapi secara karakteristik adalah gitu yang sedikit-sedikit dimirip-miripkan gitu ya antara Bitcoin dan emas karena sama-sama ditambang, jumlahnya sama-sama terbatas seperti itu. Nah, jadi itu semoga menjawab ya. Saham ada underlying aset, kripto juga ada yang tidak ada gitu. Tapi kalau Bitcoin karena cara mendapatkan itu juga ditambang gitu ya. Jadi kita menganggap itu adalah aset digital, the truly digital asset gitu kalau Bitcoin. Lalu kalau secara fundamental apakah spekulasi atau tidak, saya setuju dengan Ibu Nur, di mana kita melihat time frame-nya itu harus cukup panjang gitu. Memang ada trader dan jual beli itu kita membeli lalu kita langsung menjual itu tidak salah gitu. Tapi memang itu bukan untuk semua orang sih. Contohnya yang pasti bukan untuk saya gitu ya. Kenapa? Karena pasti secara psikologis itu apa namanya kita seperti apa ya on the race gitu kan, dan rasanya itu mirip juga dengan seperti kita bertaruh gitu karena jangka waktunya tuh cepat, kita berharap dapat gain yang tinggi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita betul-betul mengerti, contohnya saya pribadi itu mungkin sebagian besar dari aset saya adanya di Bitcoin gitu karena menurut saya dalam jangka waktu yang panjang itu akan memberikan hasil yang cukup signifikan dan saya bisa bilang Bitcoin itu adalah salah satu aset terbaik saat ini sepanjang masa. Belum ada aset apapun yang bisa mengalahkan return-nya Bitcoin seperti itu. Asal kita misalnya menabung sedikit-sedikit gitu, ada kok website-nya gitu yang untuk menghitung kalau misalnya kita menghitung 100.000, menabung 100.000 sebulan selama 5 tahun kita akan dapat return itu berapa, itu ada kalkulatornya gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi sih seperti itu. Ya semoga itu sih cukup menjawab dan mungkin izinnya satu lagi, kalau implementasi blockchain syariah di negara-negara populasi mayoritas Muslim kurang lebih sebetulnya tantangannya sama gitu karena kita berhadapan dengan regulator di negara tersebut plus juga demand ya. Demand-nya itu jujur ada tapi tentunya tidak sebesar demand yang konvensional seperti itu. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah nampaknya semua pertanyaan sudah terangkum sekali oleh jawaban dari Ibu Puma. Dan inilah tadi hasil dari kegiatan seminar pada siang sampai dengan sore kita hari ini dengan judul atau tema kita yaitu implementasi teknologi blockchain dalam keuangan syariah. Tentu ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat dan sangat berkah sekali. Kita puasa-puasa, kemudian kita belajar bareng di sini. Semoga semuanya mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa ya dengan kegiatan siang hari ini. Baik, demikianlah tadi yang dapat disampaikan oleh dua pemateri kita. Dan saya akan kembalikan ke MC untuk menutup acara di siang hari ini. Saya Megawati Hapsari, mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mega Tanjung Hapsari, MA, yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab. Oke teman-teman, sebelum itu aku juga mau menginformasiin untuk tentang sertifikat, tapi ini akan ada informasi terlebih dahulu dari Kakak Mimin nih, dari AFSI sendiri bahasanya akan menginformasiin. Nanti juga dipantau juga ya, ini udah ditampilin di layar untuk absensinya. Bisa di screenshot terlebih dahulu. Oke, sambil absensi ya teman-teman, ini ada penyampaian informasi dari Kakak Mimin Absi, disilahkan.
Ya, baik. Terima kasih Kak Ales atas kesempatannya. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti webinar kali ini bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, setelah mengisi absensi, izin ada beberapa informasi. Sebentar. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, saya bantu share ulang sebentar ya. Sudah terlihat ya Mas Alex? Atau masih belum? Baik, sudah terlihat pada layar ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi ada dua informasi yang izin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, tanggal 3 Desember 2024 lalu, AFSI bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia telah melakukan soft launching untuk lomba karya tulis ilmiah yang diadakan untuk mahasiswa dari perguruan tinggi anggota AFSI. Nah, adapun lomba ini juga telah dibuka pendaftaran di tanggal 31 Januari. Nah, lomba ini akan ditutup pendaftarannya tanggal 16 Maret 2025 jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman-teman sobat AFSI di sini yang dari perguruan tinggi anggota AFSI, silahkan segera mendaftar program ini karena berbeda dengan Olimpiade Fintech Syariah Nasional yang diselenggarakan oleh AFSI atau sering kita dengarnya NIFO gitu ya. Nah, lomba ini tidak setiap tahun nih bisa AFSI adakan seperti itu. Dapatkan total hadiah senilai 5 juta rupiah bagi pemenang yang berhasil lolos di lomba karya tulis ilmiah ini. Nah, adapun lomba ini tidak dipungut biaya, jadi Sobat AFSI nih segera bisa mendaftar. Nah, bagaimana kalau teman-teman di sini bukan dari perguruan tinggi anggota AFSI gitu ya? Nah, jangan khawatir karena saat ini AFSI membuka kembali workshop Fintech Syariah AFSI Academy Partner Batch 6 yang akan diselenggarakan tanggal 17 hingga tanggal 21 Maret mendatang. Nah, adapun untuk workshop ini nantinya bisa didaftar secara individu atau perorangan dan juga bisa mendaftar melalui perguruan tinggi. Nah, adapun berbeda dengan juga lomba karya tulis ilmiah, untuk workshop ini nantinya dikenakan biaya. Nah, adapun biayanya untuk perguruan tinggi nanti akan membayar iuran untuk menjadi anggota AFSI senilai 5 juta rupiah selama 1 tahun dan itu sudah include dengan 2 kuota untuk dosen dan juga 10 kuota untuk mahasiswa mengikuti workshop ini. Worth it ya Bapak Ibu sekalian, selain itu juga nanti akan dapat kuota dan kesempatan untuk mengadakan webinar seperti ini gitu ya, seperti dengan UIN 1 dan sebelumnya juga dengan UIN Padang gitu. Nah, adapun untuk individu, kami sekarang sedang membuka diskon nih Bapak Ibu hadirin sekalian. Adapun diskon untuk kategori dosen dan praktisi di 2.400.000 dari harga normal 3 juta rupiah. Adapun untuk mahasiswa dan umum senilai 160.000 dari harga normal 200.000 rupiah. Nah, untuk workshop ini di sesi dosen dan praktisi nantinya akan ada 7 sesi dan Bapak Ibu akan bertemu langsung dengan CEO serta pakar-pakar di industri fintech syariah. Adapun untuk mahasiswa akan ada 5 sesi. Nah, rangkaian ini nantinya Bapak Ibu bisa cek langsung di Instagram afsiacademicpartner.id dan juga afsiofficial.id. Jadi jangan lupa follow Instagram kami. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti webinar ini. Saya kembalikan kepada Mas Alex. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak. Oke, teman-teman, aku mau infoin bahwasanya nanti untuk sertifikatnya akan dikirim H+7 ya, atau hari setelah 7 hari setelah acara ini akan dikirim ke email masing-masing setelah dari absensi yang teman-teman isi tersebut. Oke. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih juga buat para pemateri, Bapak Ibu, dosen, dan semua teman-teman yang telah hadir di dalam Zoom ini. Semoga informasinya dan materinya bermanfaat bagi kita semua. Oke. Aku juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga buat dukungan dari Bank Syariah Indonesia, Prudential Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PWC, Bank Jago Syariah, dan Hak Association. Oke. Sekian webinar hari ini. Saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.